Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bawang putih dan jahe yang ditumis berpadu dengan wangi kaldu ayam yang kaya, memenuhi setiap sudut apartemen kecil kami. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, dimulai dengan kesibukan yang membahagiakan. Tanganku bergerak lincah di atas talenan, memotong sayuran dengan irama yang sudah terhafal di luar kepala. Di sudut dapur, Kiara, putri sematawayangku yang berusia 5 tahun, duduk di meja kecilnya. Ia tidak sedang bermain boneka atau menonton televisi. Krayon di tangannya bergerak serius di atas lembar kertas, menggambar sesuatu yang ia sebut sebagai resep rahasia kue pelangi untukku. Inilah dunia kami. Sebuah semesta kecil yang kubangun dengan susah payah, berpondasikan cinta dan aroma masakan. 5 tahun lalu, aku, Ratna, tiba di kota ini tanpa membawa apa-apa selain luka di hati dan kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimku. Uang pesangon dari pekerjaan lamaku kugunakan untuk menyewa flat kecil ini dan membeli peralatan masak paling dasar. Dari sana, aku memulai Dapur Ratna, sebuah usaha catering rumahan. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, melayani pesanan makan siang untuk para tetangga. Perlahan tapi pasti, berkat kegigihan dan resep warisan ibu, bisnisku berkembang. Kini, aku punya 2 asisten paruh waktu dan jadwal pesanan yang selalu penuh untuk acara-acara kecil. Kami tidak kaya raya, tapi kami lebih dari cukup. Kami bahagia. Kebahagiaan sederhana yang terasa begitu nyata, seperti hangatnya nasi yang baru matang. Saat sedang mengaduk adonan untuk pesanan kue sore nanti, bel apartemen berbunyi. Aku mengelap tangan di celemekku dan beranjak membuka pintu. Pak Pos sudah tersenyum ramah, menyerahkan setumpuk surat. Biasanya hanya tagihan dan beberapa brosur promosi. Namun hari ini, terselip sebuah amplop tebal berwarna krem yang terasa berbeda. Amplop itu berat, terbuat dari kertas mahal, dan di atasnya terukir namaku dalam kaligrafi emas yang indah. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat yang tertera di stempel pos berasal dari kota kelahiranku, kota yang telah kutinggalkan 5 tahun lalu. Sambil membawa tumpukan surat itu ke dalam, rasa penasaran mulai menggelitiku. Kiara yang melihat amplop cantik itu langsung berlari menghampiri. "Surat buat Mama? Cantik sekali," serunya. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya, lalu dengan hati-hati membuka segel lilin yang membubuhkan inisial MFR. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan yang lebih mewah dari yang pernah kupegang seumur hidupku. Kertasnya tebal dengan tepi berwarna emas. Dengan jantung yang mulai berdebar tanpa alasan, aku membaca nama yang tertera di sana. Turut mengundang dalam ikatan suci pernikahan. Maya Reno. Nama, Reno, membuatku terdiam sejenak. Seperti mendengar gema dari ruangan yang sudah lama kosong. Tentu saja itu bukan Renoku, pikirku cepat. Nama Reno cukup umum. Lagi pula, Reno yang kukenal tidak akan pernah mampu mengadakan pesta semewah ini. Namun, nama di atasnya, Maya, seolah menarik keluar semua kenangan yang telah kukubur dalam-dalam. Maya, sahabat terbaikku. Belahan jiwaku selama 4 tahun masa kuliah. Pikiranku langsung terbang kembali ke masa itu. Aku dan Maya, tak terpisahkan. Kami berbagi kamar kos sempit, mie instan terakhir di akhir bulan, tawa hingga sakit perut, dan tangis di bahu satu sama lain. Kami punya mimpi yang sama, membuka sebuah kafe kecil setelah lulus. Maya selalu menjadi sosok yang lebih berani, lebih ambisius. Ia yang mendorongku untuk mengikuti lomba memasak di kampus, yang akhirnya memberiku kepercayaan diri. Aku mengingatnya sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, meski kuakui, selalu ada sisi kompetitif dalam dirinya yang kadang membuatku merasa kecil. Sisi yang selalu kuabaikan karena aku begitu menyayanginya. Lalu mengapa kami kehilangan kontak? Pikiranku terasa keruh saat mencoba mengingatnya. Kelulusan menjadi titik baliknya. Aku mendapatkan pekerjaan administrasi dengan gaji pas-pasan. Aku bertemu Reno, jatuh cinta begitu dalam, dan kami memulai hidup bersama yang penuh dengan perjuangan ekonomi. Lalu aku hamil. Saat itulah duniaku runtuh. Reno pergi, meninggalkanku dalam keadaan paling rapuh. Di tengah kekacauan itu, aku merasa malu. Malu pada diriku sendiri, pada nasibku. Aku tidak sanggup menghadapi tatapan iba dari siapapun, termasuk Maya. Jadi, aku pergi. Aku pindah ke kota ini, mengganti nomorku, dan memutus hubungan dengan semua orang dari masa laluku. Aku hanya ingin memulai lembaran baru bersama anakku. Kini, undangan ini ada di tanganku. Sebuah jembatan menuju masa lalu yang kututup rapat. Sebagian diriku ragu.
Kembali ke kota itu berarti membuka kembali luka lama, berjalan di jalanan yang menyimpan sejuta kenangan pahit. Namun, sebagian diriku yang lain merindukan Maya. Aku ingin ia melihatku sekarang. Aku bukan lagi Ratna yang malang dan ditinggalkan. Aku adalah seorang ibu, seorang pengusaha. Aku berhasil. Aku selamat. Mama, kita pergi ke pesta, ya? Kiara mau pakai gaun pink. Rengek Kiara, menarik-narik ujung bajuku. Suaranya menyadarkanku. Aku menatap wajah mungilnya yang penuh harap. Mungkin ini memang saatnya. Mungkin ini baik untuk Kiara, melihat dari mana ibunya berasal. Mungkin sudah waktunya aku berdamai dengan masa laluku, demi masa depan kami. Saat aku hendak memasukkan kembali undangan itu ke dalam amplopnya, selembar kertas kecil terjatuh. Sebuah catatan yang ditulis dengan tulisan tangan khas Maya yang sedikit miring dan artistik. Aku memungutnya dan membaca. Datang ya, Nah. Ada kejutan besar untukmu. Kamu harus lihat ini. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Kejutan. Aku membayangkan Maya telah merencanakan sesuatu yang istimewa. Mungkin sebuah reuni kecil dengan teman-teman kuliah kami yang lain di sela-sela pernikahannya. Kata-kata itu terasa hangat, seperti sebuah pelukan dari seorang sahabat lama. Keraguanku sirna seketika. Keputusan sudah dibuat. Kami akan pergi. Aku meraih laptopku, membuka situs pemesanan tiket kereta. Sambil memilih jadwal keberangkatan, pikiranku sudah melayang pada gaun apa yang akan kukenakan. Dan tentu saja, gaun pink tercantik yang bisa kutemukan untuk putri kecilku. Aku merasa secercah kehangatan dan kegembiraan, sebuah antisipasi akan reuni yang indah. Sama sekali tidak menyadari bahwa aku sedang melangkah menuju panggung sebuah pertunjukan pengkhianatan yang paling kejam. Derak ritmis roda kereta yang beradu dengan rel, menjadi musik latar perjalanan kami. Kami berhasil mendapatkan kursi di dekat jendela, dan Kiara menempelkan wajahnya di kaca, matanya berbinar takjub melihat sawah hijau dan rumah-rumah pedesaan yang berlarian ke belakang. Udara pagi yang sejuk masuk dari celah pendingin udara, membawa aroma petualangan yang menyenangkan bagi putriku, namun terasa seperti embusan napas dari masa lalu bagiku. Setiap kilometer yang kami tempuh terasa seperti menarikku semakin dekat pada sebuah magnet besar yang telah lama kutinggalkan. Mama, ceritain lagi tentang Tante Maya, pinta Kiara, akhirnya melepaskan pandangannya dari jendela. Pertanyaannya seperti kunci yang membuka sebuah lemari tua berisi album foto kenangan. Aku tersenyum dan mulai bercerita. Aku melukiskan sosok Maya sebagai pahlawan dalam cerita-ceritaku. Aku bercerita tentang bagaimana Tante Maya selalu membelaku jika ada yang mengganggu, bagaimana ia membawakanku bubur ayam saat aku sakit di kamar kos, dan bagaimana kami pernah nekat begadang semalaman hanya untuk menonton hujan meteor dari atap gedung fakultas. Aku menceritakan semua hal baik, semua tawa dan keceriaan. Aku sengaja memilih kepingan-kepingan memori yang paling berkilau, menyusunnya menjadi mozaik persahabatan yang sempurna untuk didengar oleh telinga kecil putriku. Aku ingin Kiara tahu bahwa sebelum dunianya hanya ada kami berdua, ibunya pernah memiliki seorang sahabat yang begitu berarti. Namun, semakin dalam aku menggali kenangan tentang masa kuliah, semakin sulit untuk menghindari bayangan sosok lain. Sosok yang namanya tidak pernah sekalipun kuucapkan di hadapan Kiara. Reno. Ayah biologisnya. Bahkan saat aku menceritakan tentang sebuah festival musik kampus tempat aku dan Maya menjadi panitia, ingatanku secara otomatis memutar adegan pertemuanku dengan Reno di belakang panggung. Ia adalah gitaris sebuah band indie yang tampil malam itu. Aku ingat betul tatapan matanya yang teduh, senyumnya yang sedikit canggung, dan jemarinya yang begitu lihai menari di atas senar gitar. Malam itu, di tengah riuh rendah suara penonton, ia menyanyikan sebuah lagu sambil menatap lurus ke arahku. Dan aku jatuh cinta. Aku ingat kencan pertama kami. Kami tidak punya uang, jadi kami hanya membeli 2 porsi ketoprak dan duduk di taman kota sampai larut malam. Kami berbicara tentang segalanya. Tentang impiannya menjadi musisi terkenal, tentang mimpiku memiliki kafe sendiri. Saat itu, semua terasa mungkin. Cintanya terasa seperti bahan bakar yang membuatku percaya aku bisa menaklukkan dunia. Kami adalah 2 anak muda yang memimpikan masa depan di tengah kerasnya kenyataan. Namun, mesin waktu di kepalaku terus berputar tanpa bisa kuhentikan, membawaku ke masa-masa yang lebih suram. Setelah lulus, kami menyewa sebuah kamar kecil dan mulai merasakan betapa beratnya hidup. Reno kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Ia mencoba bekerja serabutan, tetapi semangatnya perlahan padam. Musik yang dulu menjadi pelariannya, kini menjadi sumber frustrasinya. Gitar yang dulu sering ia mainkan untukku, kini lebih sering tergeletak berdebu di sudut kamar. Optimismenya terkikis oleh penolakan dan tagihan yang menumpuk. Keluhannya menjadi musik latar harian kami. Seandainya kita punya uang lebih, atau
hidup ini tidak adil, menjadi kalimat yang sering kudengar. Argumen-argumen kecil mulai sering terjadi, seringkali dipicu oleh masalah sepele yang akarnya adalah keputusasaan karena uang. Lalu, tibalah malam yang mengubah segalanya. Malam yang terasa begitu dingin, bahkan di tengah musim kemarau. Aku ingat betul, aku baru saja pulang dari klinik setelah memastikan dugaanku selama beberapa minggu terakhir. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar penuh harap, aku menunjukkan hasil tes itu padanya. Aku membayangkan ia akan terkejut, lalu memelukku erat, dan kehadiran calon buah hati kami akan menjadi penyemangat baru untuk kami berdua. Tapi reaksi yang kuterima jauh dari bayanganku. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Yang kulihat adalah kepanikan murni, seolah aku baru saja menyerahkan surat panggilan dari pengadilan. Hamil? Suaranya nyaris tak terdengar. Sekarang, Ratna, di saat seperti ini. Malam itu, pertengkaran kami mencapai puncaknya. Suaranya yang biasanya lembut berubah menjadi tajam dan menyakitkan. Ia menuduhku ceroboh, menuduhku menjebaknya dalam kehidupan yang sudah sulit ini. Ia berteriak bahwa seorang anak akan menjadi beban yang akan menenggelamkan kami berdua, menghancurkan sisa-sisa mimpinya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk perutku yang belum terlihat, seolah melindunginya dari kata-kata kejam ayahnya. Puncaknya, ia mengucapkan kalimat yang menjadi vonis mati bagi hubungan kami. Mungkin kita tidak ditakdirkan bersama, nah, aku akan mencari jalan hidupku sendiri, dan kamu juga. Ia kemudian mengemasi beberapa helai pakaian ke dalam tas ranselnya yang usang. Tanpa menoleh ke belakang, ia membuka pintu dan berjalan keluar, lenyap ditelan kegelapan malam, meninggalkanku sendirian bersama isak tangis, mimpi yang hancur, dan sebuah kehidupan baru yang berdenyut rapuh di dalam diriku. Mama nangis. Sentuhan lembut tangan Kiara di pipiku menarikku kembali dari jurang kenangan. Aku bahkan tidak sadar air mataku telah jatuh. Dengan cepat aku menyekanya, memaksakan seulas senyum. Enggak, sayang. Tadi di luar ada debu masuk ke mata mama. Aku memeluknya erat, begitu erat. Kehangatan tubuh mungilnya adalah sauh yang menahanku agar tidak tenggelam dalam lautan masa lalu yang dingin. Pelukannya adalah pengingat bahwa keputusan Reno untuk pergi adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Karena itu memberiku kekuatan untuk membangun dunia baru ini, dunia kami. Pengumuman dari pengeras suara menyadarkanku bahwa kereta akan segera tiba di tujuan. Saat kami melangkah turun ke peron stasiun, udara kota kelahiranku terasa asing sekaligus familiar. Hiruk-pikuk orang, aroma jajanan dari stasiun, semua itu memicu perasaan aneh di dalam diriku. Bukan lagi nostalgia yang hangat, melainkan sebuah firasat dingin yang merayap di tulang punggungku. Aku menggenggam tangan Kiara lebih erat. Kami berjalan keluar dari stasiun, memesan taksi online menuju hotel yang telah kupesan. Sepanjang perjalanan, aku menatap gedung-gedung yang dulu kukenali, merasa seperti turis di negeriku sendiri. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seperti langit yang menggelap sebelum badai datang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah gugup biasa sebelum bertemu teman lama, tanpa tahu bahwa firasatku benar. Aku sedang berjalan menuju pusat badai itu sendiri. Setibanya di hotel, aku merasakan secercah kegembiraan yang tulus. Kamar yang kupesan tidak terlalu besar, namun bersih dan nyaman, dengan jendela lebar yang menghadap ke taman kota. Kiara langsung melompat ke atas tempat tidur empuk dengan tawa riang. Melihatnya bahagia, hatiku ikut menghangat. Untuk sejenak, aku bisa melupakan kegelisahan yang sempat kurasakan di kereta. Kami membuka koper, dan aku mengeluarkan 2 buah gaun yang telah kupersiapkan. Satu gaun berwarna biru tua yang elegan untukku, modelnya sederhana namun potongannya sempurna, gaun yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri. Gaun itu melambangkan diriku yang sekarang, simpel, kuat, dan mandiri. Untuk Kiara, tentu saja, sebuah gaun berwarna pink Fanta yang mengembang, lengkap dengan pita besar di pinggangnya. Ia tampak seperti putri kecil dari negeri dongeng saat mengenakannya. Saat aku merias wajahku di depan cermin, aku menatap pantulan diriku lekat-lekat. Wajah ini bukan lagi wajah gadis naif berusia 20-an yang penuh mimpi. Ada beberapa garis halus di sudut mataku, jejak dari malam-malam tanpa tidur dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sorot mataku kini berbeda. Lebih tegas, lebih tenang. Aku telah melalui badai dan berhasil berdiri tegak. Malam ini, aku akan bertemu sahabat lamaku bukan sebagai Ratna yang malang, melainkan sebagai Ratna, seorang ibu dan pemilik dapur Ratna. Rasa percaya diri itu memberiku kekuatan. Kami tiba di lobi hotel tempat pernikahan dilangsungkan 1 jam kemudian. Aku terkesiap. Ini bukan sekadar pesta pernikahan, ini adalah sebuah pergelaran kolosal. Ribuan tangkai mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut,
menjuntai dari pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan yang membuat seluruh ruangan tampak berkilauan. Para tamu yang hadir mengenakan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka, berbicara dalam bisikan anggun sambil menikmati hidangan pembuka yang disajikan oleh para pramusaji. Untuk sesaat, aku merasa seperti salah kostum. Dunia ini begitu jauh dari duniaku yang beraroma kaldu ayam dan adonan kue. Sebuah bisikan dari masa lalu, suara yang mengatakan aku tidak pantas berada di sini, sempat terngiang di telingaku. Namun, aku segera menepisnya. Aku menegakkan punggungku, menggandeng tangan Kiara, dan melangkah masuk dengan kepala terangkat. Aku mengedarkan pandangan, mencari wajah Maya yang kukenal, namun ia tak terlihat dimanapun. Mungkin ia sedang berada di ruang rias, mempersiapkan diri. Kami menemukan meja kami, sebuah meja bundar yang ditata apik tidak jauh dari jalur utama menuju pelaminan. Aku hanya tersenyum sopan pada tamu lain di meja kami, tidak berminat untuk memulai percakapan. Aku terlalu sibuk mengamati kemewahan di sekelilingku, mencoba menerka siapa gerangan pria beruntung yang menikahi sahabatku. Pria ini pastilah seseorang yang luar biasa kaya dan berpengaruh. Aku turut bahagia untuk Maya. Ia selalu mendambakan kehidupan yang seperti ini. Tak lama kemudian, lampu ruangan sedikit diredupkan. Alunan musik instrumental yang lembut berhenti, digantikan oleh suara pembawa acara yang mengumumkan bahwa prosesi sakral ijab kabul akan segera dimulai. Seluruh tamu terdiam, perhatian mereka terpusat pada sebuah panggung kecil yang ditata indah di depan pelaminan, lengkap dengan meja akad yang tertutup kain putih bersih. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, sebuah antisipasi yang wajar saat akan menyaksikan momen sakral sahabat sendiri. Rombongan keluarga mempelai pria memasuki ruangan. Aku mencoba melihat wajah sang mempelai pria, namun posisinya saat duduk membelakangiku. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang tegap, terbalut jas berwarna putih gading yang tampak sangat mahal. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Begitu pula dengan Maya, ia belum menampakkan diri. Tentu saja, sesuai adat, mempelai wanita baru akan keluar setelah ijab kabul dinyatakan sah. Suasana menjadi hening dan khusyuk. Sang penghulu mulai memimpin doa. Aku tersenyum tipis, pikiranku tanpa sadar melayang pada angan-anganku di masa lalu. Aku pernah membayangkan hari seperti ini bersama Reno. Bukan pesta semegah ini, tentu saja. Hanya sebuah akad nikah sederhana di masjid kecil dekat rumah orang tuaku, disaksikan oleh keluarga terdekat. Sebuah mimpi yang terkoyak bahkan sebelum sempat terwujud. Lalu, momen inti itu pun tiba. Ayahanda Maya, yang bertindak sebagai wali nikah, menjabat tangan sang mempelai pria. Beliau mengucapkan kalimat penyerahan dengan suara bergetar menahan haru. Kini giliran sang mempelai pria. Ia berdeham pelan, mengambil napas dalam-dalam untuk mengucapkan satu tarikan kalimat sakral yang akan mengubah statusnya. Saya terima nikah dan kawinnya Maya binti. Suara itu, gema suara bariton yang mengisi keheningan ballroom itu seolah menembus ruang dan waktu, menghantam gendang telingaku dan menusuk langsung ke jantungku. Itu bukan sekadar suara. Itu adalah sebuah kunci. Kunci yang membuka paksa sebuah ruangan gelap di dasar hatiku, ruangan yang telah kusegel rapat-rapat selama 5 tahun terakhir. Suaranya memang lebih berat sekarang, lebih berwibawa, terpoles oleh waktu dan kesuksesan. Tapi intonasinya, jeda antar katanya, cara huruf A, diucapkannya dengan begitu jelas tidak mungkin salah. Itu adalah suara yang dulu selalu membisikkan kata cinta di telingaku. Suara yang meneriakkan kata-kata kejam di malam terakhir kami bersama. Suara ayah dari anak yang kini duduk manis di sampingku. Darahku seolah berhenti mengalir. Senyum di wajahku membeku, lalu retak berkeping-keping. Tidak mungkin. Otakku menjerit, menolak kenyataan. Ini pasti hanya kebetulan. Suara orang bisa saja mirip. Ini sebuah kebetulan yang sangat kejam dan tidak masuk akal. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Saat ia menyelesaikan kalimatnya dengan satu tarikan napas, ia sedikit mengangkat kepalanya, memutar wajahnya ke samping, ke arah para saksi. Cahaya dari lampu kristal menerpa sisi wajahnya dengan jelas. Dan saat itulah duniaku benar-benar hancur. Garis rahang tegas yang dulu sering kubelai. Hidung mancung yang selalu menjadi sasaran kejahilanku. Bentuk telinganya yang sangat kukenal. Itu Reno. Benar-benar Reno. Renoku. Ayah Kiara. Napasku tercekat di tenggorokan. Seluruh suara di sekelilingku, gemuruh tepuk tangan para tamu yang membahana, suara pembawa acara yang mengucapkan, sah, semuanya terdengar seperti dengungan dari dunia lain. Jantungku terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia adalah mempelai prianya. Dan ia baru saja menikahi sahabat terbaikku.
Tepuk tangan meriah masih menggema di seluruh ruangan, tetapi aku terperangkap dalam gelembung sunyi yang memekakkan telinga. Aku duduk kaku di kursiku, mataku terpaku pada sosok Reno di atas panggung. Otakku masih berputar liar, mencoba menyangkal apa yang baru saja kulihat dan kudengar. Reno dan Maya. Dua nama yang pernah menjadi pilar dalam hidupku, kini bersatu dalam sebuah ikatan yang terasa seperti sebuah konspirasi melawan diriku. Undangan itu, nama Maya Reno yang terukir indah, kini terasa seperti sebuah ejekan. Itu bukan kebetulan. Ini semua nyata. Rasa mual yang hebat naik dari perutku ke kerongkongan. Aku mencengkeram lengan kursiku, buku-buku jariku memutih, berusaha menahan tubuhku agar tidak ambruk. Pandanganku kemudian beralih pada putriku. Kiara, dengan kepolosannya yang menyayat hati, ikut bertepuk tangan dengan riang. Senyum lebar terpasang di wajahnya, matanya berbinar melihat kemeriahan di sekelilingnya. Ia sedang merayakan pernikahan ayahnya. Ayah yang ia kira adalah bintang di langit. Ayah yang meninggalkannya tanpa pernah sekalipun melihat wajahnya. Kenyataan pahit itu menghantamku seperti ombak besar, membuatku sulit bernapas. Gelombang amarah dan insting pelindung seorang ibu melonjak naik, mengalahkan rasa syok dan sakit hati. Aku harus melindungi Kiara. Aku harus menjauhkannya dari sandiwara busuk ini. Tapi bagaimana? Melarikan diri sekarang hanya akan menarik perhatian. Tepat saat itu, pembawa acara dengan suara lantangnya mengumumkan kedatangan sang mempelai wanita untuk bersanding dengan suaminya yang telah sah. Pintu utama ballroom yang tinggi dan megah terbuka perlahan. Di sanalah Maya berdiri. Ia tampak seperti bidadari, terbalut gaun pengantin berwarna putih gading yang bertabur ribuan kristal, kerudung panjangnya menyapu lantai marmer. Ia tersenyum, senyum bahagia yang seharusnya dimiliki setiap pengantin wanita. Saat ia mulai berjalan perlahan di atas karpet merah, tatapannya menyapu seluruh tamu yang berdiri menyambutnya. Secara refleks, aku mencoba menunduk, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Tapi sudah terlambat. Mata kami bertemu. Di tengah lautan wajah asing, tatapan kami terkunci. Aku melihatnya. Selama sepersekian detik, aku melihat keterkejutan di matanya. Tapi itu bukan keterkejutan karena melihatku. Itu adalah keterkejutan karena rencananya berhasil. Dan kemudian, ia melakukannya. Sesuatu yang mengkonfirmasi semua ketakutan terliarku. Maya tersenyum kepadaku. Bukan senyum hangat seorang sahabat yang telah lama tak berjumpa. Bukan. Itu adalah senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Senyum penuh kontrol yang seolah berkata, "Aku melihatmu. Aku tahu kau di sini. Lihatlah, Ratna. Inilah kejutannya. Aku menang." Tulisan tangan di catatan kecil itu kembali terngiang di benakku, kini dengan makna yang sama sekali berbeda. "Ada kejutan besar untukmu. Kamu harus lihat ini." Kejutan itu bukanlah reuni persahabatan. Kejutan itu adalah pertunjukan ini. Sebuah panggung megah yang sengaja ia bangun untuk memamerkan kemenangannya, untuk menunjukkan kepadaku bahwa ia telah mengambil semua yang pernah kumiliki dan menganggapnya berharga. Perang besar berkecamuk di dalam diriku. Sebagian dari jiwaku menjerit, menyuruhku untuk membawa Kiara dan lari sejauh mungkin dari neraka ini. Lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi sisi lain diriku, sisi yang ditempa oleh kesulitan selama 5 tahun terakhir, menolak untuk kalah. Aku menatap Reno yang kini berdiri di samping Maya. Ia menggenggam tangan istri barunya, tersenyum pada fotografer, tapi senyumnya kaku dan matanya tampak kosong. Ia belum melihatku. Ia terlihat seperti boneka pajangan yang mahal. Lalu aku menatap Maya lagi, yang berdiri dengan begitu angkuh dan percaya diri. Melihat senyum kemenangannya itu membakar habis sisa-sisa kesedihanku, menyulutnya menjadi amarah yang membara. Tidak, aku tidak akan lari. Aku tidak berjuang seorang diri membesarkan putriku, membangun hidup dari nol, hanya untuk melarikan diri seperti seorang pengecut di hadapan hantu masa laluku. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Aku akan menghadapi mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Aku harus tenang. Demi Kiara. Aku merapikan gaunku dan memaksakan ekspresi paling netral yang kubisa ke wajahku. Aku membangun sebuah topeng ketenangan untuk menyembunyikan badai yang mengamuk di dalam. Aku menoleh pada putriku, senyum lembut terpasang di bibirku. "Kiara sayang, sebentar lagi kita beri selamat untuk Tante Maya, ya? Setelah itu, Mama janji kita akan makan es krim coklat paling besar yang ada di pesta ini," kataku, suaraku terdengar lebih stabil dari yang kuduga. Kiara bersorak pelan, matanya langsung berbinar membayangkan es krim. Genggaman tangannya yang mungil dan hangat di tanganku, menjadi pusat kekuatanku.
Tangan inilah yang memberiku alasan untuk bertahan hidup, untuk berjuang. Dan kini, tangan ini pula yang akan memberiku keberanian untuk berjalan menuju pelaminan itu. Kami akan berjalan bersama. Bukan sebagai korban yang malang, tapi sebagai bukti nyata dari kehidupan yang telah mereka buang. Aku belum tahu apa yang akan kukatakan atau kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka menulis akhir dari ceritaku. Malam ini, aku akan mengambil kembali pena itu. Musik berganti menjadi alunan lagu cinta yang riang, dan pembawa acara dengan senyum profesionalnya mempersilakan para tamu undangan untuk naik ke pelaminan dan memberikan selamat secara langsung kepada kedua mempelai. Inilah saatnya. Sebuah getaran halus menjalari tanganku, namun aku mengepalkannya hingga buku-buku jariku memutih, mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Aku bangkit dari kursi. Sebuah gerakan sederhana yang terasa begitu berat, seolah aku sedang mengangkat beban masa laluku dari pundakku. Aku merapikan gaun Kiara dan memberinya senyuman yang paling meyakinkan yang bisa kupasang. Yuk, sayang. Waktunya kita salaman sama Tante Maya dan Om Reno. Bisikku, sengaja menyebut nama Reno untuk pertama kalinya, menguji kekuatanku sendiri. Kiara mengangguk patuh. Perjalanan dari meja kami menuju tangga pelaminan terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Rasanya seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak terlihat. Setiap langkah adalah sebuah upaya sadar untuk tetap tegak, untuk tidak goyah. Ballroom yang tadinya terasa megah kini terasa menyesakan, penuh dengan tawa dan percakapan bahagia yang terdengar seperti dengungan asing di telingaku. Aku menjadi sangat peka terhadap semua hal di sekitarku. Kilau perhiasan para tamu wanita, denting gelas-gelas kristal, aroma perpaduan parfum mahal dan bunga lili yang menyengat. Beberapa tamu dalam antrean tersenyum ramah ke arah kami. Perhatian mereka tertuju pada Kiara. Aduh, putrinya cantik sekali, Bu. Lucunya, puji seorang ibu berkerudung sutra yang berdiri tepat di belakang kami. Aku hanya sanggup membalas dengan senyuman kaku dan anggukan singkat. Pujian itu terasa seperti belati yang tak terlihat. Mereka sedang memuji kecantikan seorang anak yang ayahnya berdiri di atas panggung itu, bersiap menyangkal keberadaannya. Ironi ini begitu pekat, begitu menyesakkan hingga membuatku sulit bernapas. Aku hanya bisa memegang tangan Kiara lebih erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatanku padanya, padahal kenyataannya, dialah yang menjadi sumber kekuatanku saat ini. Antrean bergerak maju perlahan, memberiku lebih banyak waktu untuk mengamati dua sosok yang duduk di singgasana mereka. Maya adalah gambaran pengantin wanita yang sempurna. Ia tertawa anggun, menyalami para tamu dengan gerakan yang terlatih, dan memancarkan aura kebahagiaan yang begitu meyakinkan. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja dinobatkan, menikmati setiap detik dari pesta kemenangannya. Ia terlihat begitu nyaman, begitu berkuasa di atas panggung sandiwaranya. Sebaliknya, Reno tampak seperti tahanan. Senyum yang ia pasang tidak pernah mencapai matanya. Matanya bergerak gelisah, melirik ke sana kemari seolah mencari jalan keluar atau mungkin, mengantisipasi datangnya bencana. Ia menyalami tamu seperti robot, gerakan dan ucapannya terasa mekanis. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas sekarang. Ia bukan pria jahat yang licik. Ia adalah pria yang lemah. Pria yang memilih jalan pintas karena takut pada perjuangan. Ia telah menukar cinta, tanggung jawab, dan kesempatan menjadi seorang ayah demi sangkar emas ini, dan kini ia tampak ketakutan setengah mati menyadari bahwa sangkar itu telah terkunci rapat. Kami hanya berjarak beberapa orang lagi dari pelaminan. Reno sedang menoleh ke arah lain, berbincang singkat dengan seorang tamu pria parubaya. Ia belum melihat kami. Tetapi Maya, ia tahu persis di mana kami berada. Aku bisa merasakan tatapannya, bahkan tanpa melihat langsung. Tatapan tajam seorang predator yang sedang mengawasi mangsanya mendekat. Ia tidak cemas. Sebaliknya, ia menantikan momen ini. Ia menginginkan konfrontasi ini terjadi di depan singgasananya. Pesta ini bukanlah perayaan cinta. Pesta ini adalah sebuah panggung eksekusi, dan rasa sakitku adalah bagian dari hiburannya. Akhirnya, tiba giliran kami. Aku membantu Kiara menaiki dua anak tangga kecil menuju pelaminan. Udara di atas sini terasa berbeda. Lebih berat, lebih pengap, syarat dengan sejarah dan pengkhianatan yang tak terucapkan. Aroma parfum Maya yang manis dan kuat rasa begitu memuakan. Untuk sesaat, keberanianku goyah. Naluri untuk berbalik dan melarikan diri menjerit begitu keras di dalam diriku. Tapi kemudian, aku merasakan sebuah tarikan kecil di tanganku. Kiara. Ia mendongak menatapku, matanya yang besar dan jernih penuh dengan kepercayaan. Tarikan kecil itu, tatapan polos itu, adalah jangkar yang menahanku. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan hatiku. Aku berdiri di hadapan mereka. Pertama,
Aku menyalami kedua pasang orang tua mereka, hanya mengucapkan, "Selamat, Om, Tante," dengan sopan sebelum bergeser. Lalu, aku berdiri tepat di depan Maya. Alunan musik yang merdu seolah lenyap ditelan keheningan yang tercipta di antara kami. Rasanya dunia menyempit. Hanya ada aku, Maya, Reno, dan seorang anak tak berdosa yang berdiri di tengah-tengah kami. Reno masih membelakangi kami, menyelesaikan percakapannya. Senyum Maya melebar, setajam silet dan sedingin es. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku memaksa bibirku membentuk sesuatu yang menyerupai senyuman. Saat aku berbicara, suaraku keluar sebagai bisikan rendah yang dingin, hanya cukup untuk didengar oleh Maya. "Selamat, Maya." Mengucapkan namanya terasa seperti menelan serpihan kaca. Kata itu bukan lagi ucapan selamat, melainkan sebuah deklarasi perang. Mata Maya berbinar penuh kemenangan yang kejam. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah hendak memelukku seperti seorang sahabat. Namun, saat wajahnya berada di dekat telingaku, ia berbisik dengan nada mengejek. "Terima kasih sudah datang. Nah, aku tahu kau tidak akan tega melewatkan hari besarku. Jadi, bagaimana kejutannya? Spektakuler, bukan?" Nada suaranya yang manis namun penuh racun itu menjadi konfirmasi akhir. Ini semua bukanlah takdir yang kebetulan. Ini adalah sebuah mahakarya pengkhianatan yang telah ia rancang dengan sangat teliti. Tepat saat itu, Reno selesai berbicara dengan tamunya dan berbalik badan. Pandangannya, yang secara otomatis beralih untuk menyambut tamu berikutnya, pertama kali mendarat pada sosok mungil Kiara. Seketika, seluruh tubuhnya menegang. Senyum formal yang sejak tadi terpasang di wajahnya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh ekspresi syok yang telanjang. Tatapannya terpaku pada wajah Kiara, sebuah cerminan mini dari wajahnya sendiri, lalu naik ke wajah wanita yang menggenggam tangan anak itu. Wajahnya menjadi pucat pasi seperti mayat. "Ratna?" Sebuah nama keluar dari bibirnya tanpa suara, hanya gerakan bibir yang gemetar. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh. Mimpi terburuknya baru saja mengenakan gaun biru tua, dan berdiri tepat di hadapannya. Sebelum aku sempat membalas, bahkan sebelum Reno bisa menyusun kembali kepingan-kepingan keterkejutannya, Maya bertindak cepat. Ia mengeratkan genggamannya di lengan Reno, sebuah gerakan posesif yang menegaskan kepemilikan. Sambil mengabaikan suaminya yang membeku seperti patung, ia kembali memusatkan perhatiannya padaku. Suaranya masih berupa bisikan, namun kini nadanya berubah menjadi sombong dan penuh kebanggaan, seolah ia akan menceritakan sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya. "Kau mau tahu sebuah rahasia kecil? Nah?" Desisnya, jelas sekali menikmati setiap detik dari penderitaanku dan kepanikan Reno. "Akulah yang menyuruhnya untuk meninggalkanmu." Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku menatapnya, tak mampu berkata-kata. Otakku menolak untuk memproses kekejian dari kalimat itu. Maya melanjutkan, pengakuannya mengalir lancar tanpa sedikit pun keraguan. 5 tahun yang lalu, saat dia datang padaku dalam keadaan frustrasi dan putus asa, beberapa hari setelah kau memberitahunya bahwa kau hamil, aku memberinya sebuah pilihan yang sangat sederhana. Dia bisa memilih untuk tetap bersamamu, kembali ke kehidupan miskin kalian, dan selamanya terikat pada seorang wanita hamil yang hanya akan menjadi beban dan penghambat mimpinya. Atau, ia berhenti sejenak, melirik sekilas pada kemegahan pesta di sekeliling mereka dengan dagu terangkat. Dia bisa memilihku, memilih masa depan. Aku menjanjikannya semua ini. Kekayaan keluargaku, koneksi ayahku, kehidupan yang nyaman. Aku mengatakan padanya, kau dan bayi itu hanya akan menjadi pengingat permanen dari kegagalannya. Jadi, aku menyuruhnya pergi. Lupakan masa lalu kelam itu. Dan lihatlah, ia mengakhiri kalimatnya dengan senyum sinis yang menusuk, aku adalah wanita yang selalu menepati janji. Pengakuan itu menghantamku seperti badai. Aku terhuyung secara emosional, tercekik oleh tingkat kejahatan yang tak terbayangkan. Tapi iblis bergaun pengantin itu belum selesai. Tatapan dinginnya kemudian jatuh pada Kiara, yang menatap bingung pada interaksi aneh orang-orang dewasa di hadapannya. Dan anak itu, kata Maya dengan nada ringan yang dibuat-buat, seolah sedang membahas noda kecil di taplak meja. "Oh, jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja dia kenang-kenangan dari masa lalunya yang kelam. Sebuah kesalahan kecil yang untungnya tidak perlu ia tanggung seumur hidup." Kesalahan kecil. 2 kata itu menjadi pelatuknya. Caranya merendahkan keberadaan putriku, darah dagingku, buah dari perjuanganku, menjadi percikan api yang menyulut gunung berapi amarah di dalam diriku. Topeng ketenanganku hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan kesedihan menguap, digantikan oleh amarah yang membara dan jernih. Cukup sudah.
Aku tidak akan lagi menjadi korban dalam drama mereka. Mataku secara tidak sengaja menangkap sebuah mikrofon yang berdiri di dekat tepi panggung, ditinggalkan oleh pembawa acara. Sebuah ide, liar, nekat, dan begitu membebaskan, mulai terbentuk di benakku. Panggung ini tidak akan menjadi panggung kemenangan mereka. Malam ini, aku akan mengubahnya menjadi panggung keadilanku. Kata-kata Maya, kesalahan kecil, terus terngiang di telingaku, membakar habis sisa-sisa kesabaranku. Amarah yang kurasakan bukan lagi amarah panas yang membabi buta, melainkan amarah dingin yang memberiku fokus dan tujuan yang jernih. Ini bukan lagi tentang hatiku yang dihancurkan. Ini adalah tentang membela kehormatan dan hak hidup putriku. Mataku terpaku pada mikrofon yang berdiri anggun di standnya. Benda itu bukan lagi sekadar alat pengeras suara. Malam ini, benda itu akan menjadi senjataku, menjadi palu keadilanku. Dalam satu gerakan yang cepat, lancar, dan penuh tujuan, aku melepaskan genggaman tangan Kiara. Aku melangkah dengan tegas melewati Maya yang masih terperangah dan Reno yang membatu, lalu meraih mikrofon itu dari standnya. Terdengar suara decitan singkat yang memekakan telinga saat aku menyalakannya, sebuah suara sumbang yang berhasil merobek selubung kemeriahan pesta. Musik yang tadinya mengalun merdu langsung berhenti. Seluruh aktivitas di ballroom terhenti. Ratusan pasang mata kini serempak menoleh ke arah panggung, ke arahku. Keheningan yang canggung dan penuh tanda tanya menyelimuti ruangan. Mereka semua bertanya-tanya, siapa wanita bergaun biru yang berani menginterupsi acara ini? Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar rusukku. Tapi suaraku, saat akhirnya keluar melalui pengeras suara, terdengar luar biasa tenang dan kuat, menggema hingga ke sudut terjauh ballroom. Mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu waktu dan kebahagiaan para hadirin sekalian. Aku memulai. Nada bicaraku sopan namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan, memaksa semua orang untuk mendengarkan. Bisik-bisik mulai terdengar, para tamu saling bertanya, mencoba menebak identitasku. Aku memutar tubuhku sedikit, menghadapkan diriku pada pasangan pengantin yang kini menatapku dengan ekspresi syok. Senyum kemenangan di wajah Maya telah lenyap, digantikan oleh topeng amarah dan ketidakpercayaan. Reno terlihat seolah nyawanya baru saja dicabut dari tubuhnya. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan berharga ini untuk memberikan ucapan selamat yang paling tulus dan paling spesial untuk kedua mempelai. Mataku mengunci tatapan Maya. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang tajam. Selamat untuk sahabat terbaikku, Maya, kataku, membiarkan frasa, sahabat terbaikku, menggantung di udara, syarat dengan racun ironi. Selamat, karena setelah penantian dan usaha selama 5 tahun, kau akhirnya berhasil. Berhasil mendapatkan semua yang paling kau inginkan dengan cara mengambilnya dari kehidupan orang lain. Gelombang keterkejutan yang nyata menjalar di antara para tamu. Suara desahan dan bisikan kini terdengar lebih keras, seperti lebah yang sarangnya diganggu. Suasana yang tadinya meriah kini berubah menjadi tegang dan penuh antisipasi. Aku kemudian mengalihkan pandanganku pada mempelai pria yang pucat dan gemetar. Dan tentunya, ucapan selamat yang jauh lebih besar lagi ingin saya sampaikan kepada mempelai pria yang sangat terhormat, Reno. Aku sengaja berhenti, membiarkan jeda itu membangun ketegangan hingga ke titik puncaknya. Aku melangkah mundur sejenak, meraih kembali tangan mungil Kiara, dan dengan lembut menuntunnya untuk berdiri di sisiku, tepat di bawah sorotan lampu panggung. Dengan tanganku yang bebas masih memegang mikrofon erat-erat, aku menatap lautan wajah-wajah yang terkejut di hadapanku. Suaraku terdengar lagi, lebih lantang dan tak tergoyahkan, melepaskan bom yang telah kusimpan selama 5 tahun. Ayah dari putriku ini, Kiara, yang sekarang sudah berusia 5 tahun. Seorang anak perempuan yang kau buang begitu saja tanpa belas kasihan saat ia bahkan belum sempat menghirup udara dunia, saat ia masih tak berdaya di dalam kandunganku. Sebuah pekikan syok kolektif terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Setelah pekikan itu, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang absolut, berat, dan memekakan telinga. Setiap tamu membeku di tempatnya. Mata mereka bergerak liar, dari aku yang berdiri tegak, ke Kiara yang menatap bingung, ke Maya yang wajahnya memerah karena amarah, dan terakhir ke Reno yang hancur lebur. Pesta pernikahan yang indah ini, dalam sekejap, telah berubah menjadi sebuah ruang pengadilan publik. Dan aku, adalah jaksa penuntutnya. Keheningan yang menyelimuti ballroom terasa begitu berat, dipenuhi oleh keterkejutan dan penghakiman yang tak terucap. Ratusan pasang mata kini menjadi juri, terpaku pada drama nyata yang tersaji di atas panggung. Aku bisa melihat wajah kedua orang tua Reno dan Maya dari sudut mataku. Mereka tampak pucat pasi, menanggung rasa malu yang luar biasa di hadapan kolega dan kerabat mereka. Maya menatapku dengan tatapan membunuh.
Riasan pengantinnya yang sempurna tidak mampu menutupi kemarahan dan kebencian yang terpancar dari matanya. Sedangkan Reno, ia adalah personifikasi dari rasa bersalah itu sendiri. Ia tidak berani menatap siapapun. Pandangannya terpaku pada ujung sepatunya yang mengkilap, seolah berharap lantai marmer itu akan terbelah dan menelannya hidup-hidup. Kiara, yang terperangkap di tengah badai senyap ini, mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak mengerti mengapa suasana tiba-tiba menjadi begitu tegang. Ia tidak tahu mengapa semua orang menatapnya. Yang ia tahu hanyalah ibunya terlihat sangat sedih sekaligus marah, dan pria yang ditunjuk ibunya tampak sangat ketakutan. Ia menarik-narik ujung gaunku. "Mama, kenapa?" bisiknya lirih. Namun, karena mikrofon di tanganku masih menyala dan sangat sensitif, suara kecilnya yang polos itu justru terdengar oleh seluruh tamu, menambah lapisan kepedihan dalam tragedi ini. Mendengar suara putriku, amarah di hatiku sedikit mereda, digantikan oleh gelombang kesedihan yang dalam. Aku menatap wajahnya, dan ekspresiku seketika melembut. Ini semua memang bukan untuknya, tapi sekarang ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari momen ini. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Kiara untuk melihat ayahnya, untuk mengetahui bahwa ia nyata. Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengannya, tubuhku sedikit melindunginya dari tatapan ratusan orang. "Sayang, lihat om yang itu," kataku dengan suara lembut yang bergetar, sebuah getaran yang pasti ikut dirasakan oleh para ibu di ruangan itu. Aku menunjuk lurus ke arah Reno. Itu papa," kata "papa" keluar dari bibirku, terasa begitu asing sekaligus menyakitkan. Sebuah panggilan yang selama ini hanya ada dalam cerita pengantar tidur Kiara. Kiara menatap pria hancur di atas panggung itu. Ia mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang murni, seperti seorang anak kecil yang sedang mencoba memecahkan teka-teki. Ia memiringkan kepalanya, keningnya berkerut dalam. Ia pasti mencoba mencocokkan wajah pria asing yang gemetar ini dengan sosok pahlawan gagah berani yang selalu kuceritakan, sosok ayah yang telah menjadi bintang paling terang di langit. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil satu langkah kecil ke depan, mendekati stand mikrofon. Menatap lurus ke arah Reno, dengan suara yang jernih dan polos, yang kini diperkuat oleh pengeras suara hingga terdengar oleh semua orang, ia memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Bukannya papa sudah jadi bintang di langit?" tanyanya. Nadanya bukan menuduh, melainkan bingung. Ia lalu menoleh padaku, lalu pada kerumunan tamu, seolah mencari jawaban dari dunia. "Mama bilang, papa itu orang baik yang selalu jagain Kiara dari atas sana. Kenapa papa ada di sini? Apa papa turun dari langit cuma buat lihat Kiara pakai gaun pink?" Jika pengakuanku tadi adalah sebuah bom, maka pertanyaan polos Kiara adalah ledakan nuklir emosional yang melenyapkan semua keraguan dan sikap netral di dalam ruangan itu. Logika sederhana seorang anak berusia 5 tahun telah membedah seluruh tragedi ini hingga ke intinya. Pertanyaan itu menceritakan segalanya. 5 tahun kebohongan seorang ibu yang terpaksa ia ciptakan untuk melindungi hati anaknya, 5 tahun penantian seorang gadis kecil yang merindukan sosok ayah yang tak pernah ia kenal, dan kehancuran hatinya saat menyadari ia selama ini meratapi seorang ayah yang ternyata masih hidup dan sehat. Para tamu tidak bisa lagi menahan emosi mereka. Beberapa wanita mulai terisak, mengeluarkan sapu tangan dari tas mereka. Bisikan-bisikan syok ini telah berubah menjadi geraman amarah dan cemoohan yang ditujukan pada Reno dan Maya. Pesta pernikahan yang telah dirancang dengan begitu sempurna, kini hancur berkeping-keping. Bukan oleh teriakan amarah atau sumpah serapah, melainkan oleh sebuah pertanyaan polos dari seorang anak kecil yang hatinya baru saja ikut hancur. Pertanyaan polos Kiara adalah vonis terakhir. Seluruh simpati di ruangan itu kini tak terbantahkan lagi menjadi milik kami. Kemarahan para tamu, yang tadinya hanya berupa bisikan, kini mulai menemukan suaranya. Mereka adalah para kolega bisnis, teman-teman sosialita, dan kerabat terpandang dari keluarga Reno dan Maya. Mereka datang untuk merayakan sebuah penyatuan suci, namun malah merasa telah ditipu untuk menghadiri sebuah pertunjukan kemunafikan yang kejam. "Pengecut!" teriak seorang pria berjas dari barisan depan. "Tidak punya hati nurani," sahut seorang wanita, suaranya bergetar karena marah. Seorang ibu parubaya yang duduk di dekat panggung, yang sepertinya adalah teman lama keluarga, berdiri dan menunjuk lurus ke arah Reno. "Saya kenal ayahmu, Reno. Dia pasti malu di alam kubur melihat kelakuanmu. Laki-laki macam apa kau ini, meninggalkan darah dagingmu sendiri demi harta?" teriaknya. Teriakan itu seperti bendungan yang jebol. Para tamu lainnya ikut bersuara, melontarkan caci maki dan penghinaan. Orang tua Maya dan Reno berusaha mati-matian menenangkan para tamu, memohon maaf dengan wajah pucat, namun tak ada yang mendengarkan. Pesta yang mereka rancang untuk menaikkan status sosial mereka, kini justru menjadi kuburan bagi reputasi keluarga mereka.
Beberapa tamu mulai berjalan keluar dengan ekspresi jijik, tidak sudi berada di tempat itu lebih lama lagi. Lalu, sebuah tindakan kecil memicu kekacauan yang lebih besar. Seorang pria muda dengan marah melemparkan bunga korsase dari jasnya ke atas panggung. Tindakan itu diikuti oleh yang lain. Seorang wanita melemparkan serbetnya yang sudah terpakai. Tiba-tiba, benda-benda kecil mulai berterbangan ke arah pelaminan. Bukan benda berbahaya, tetapi benda-benda yang penuh dengan penghinaan. Gelas-gelas plastik kosong, potongan roti dari keranjang di meja, kuntum-kuntum bunga yang dicabut dari vas, bahkan beberapa tamu merobek buku acara dan melemparkannya ke arah pasangan pengantin. Pelaminan yang tadinya tampak megah kini mulai dipenuhi sampah. Melihat pesta pernikahannya yang sempurna hancur lebur di depan matanya, Maya akhirnya kehilangan kendali. Ia menjerit histeris. Bukan padaku, tetapi pada Reno. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus muncul di hadapanku 5 tahun lalu? Kenapa kau begitu lemah? Teriaknya seperti orang gila. Gaun pengantinnya yang mahal kini ternoda oleh percikan minuman yang dilempar tamu. Reno hanya berdiri di sana, diam seperti patung, menerima setiap lemparan bunga dan cemoohan dengan tatapan kosong. Ia hancur total, jiwanya seolah telah meninggalkan raganya, menyisakan cangkang kosong seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Di tengah kekacauan itu, aku tahu tugasku telah selesai. Keadilan sedang ditegakkan, bukan oleh tanganku, tetapi oleh masyarakat yang coba mereka kelabui. Tak ada lagi yang perlu kulakukan di sini. Ini adalah panggung kehancuran mereka, dan aku tak ingin menjadi penontonnya lebih lama lagi. Aku berjongkok, mengangkat Kiara ke dalam pelukanku, membenamkan wajahnya di leherku agar ia tidak perlu melihat pemandangan yang buruk ini. Sudah selesai, sayang. Kita pulang sekarang, bisikku sambil mencium keningnya. Dengan kepala terangkat tinggi, aku berbalik dan berjalan menuruni tangga pelaminan. Para tamu yang marah secara refleks memberiku jalan, seperti laut merah yang terbelah. Banyak dari mereka menatapku dengan sorot mata penuh simpati, beberapa bahkan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melakukannya. Dari belakang, aku masih bisa mendengar suara jeritan histeris Maya, suara tangis orang tuanya, dan gemuruh caci maki dari para tamu. Suara-suara itu adalah musik pengiring dari sebuah pernikahan, sebuah reputasi, dan sebuah kehidupan yang sedang hancur berkeping-keping. Karma datang begitu cepat, begitu langsung, dan begitu memalukan. Dan rasanya begitu adil. 1 tahun kemudian, pagi itu cerah, dan aroma kopi yang baru diseduh berpadu dengan wangi roti panggang, menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Aku berdiri di tengah sebuah dapur profesional yang luas dan berkilauan, jauh lebih besar dari dapur di apartemen lamaku. Ini adalah dapur di kafeku sendiri. Mimpi yang dulu pernah kubagi dengan seorang pengkhianat, kini telah kuwujudkan seorang diri. Di papan nama kayu yang tergantung di depan kafe, terukir tulisan tangan yang indah, Cafe Kiara. Kehidupanku berubah total. Setelah malam pernikahan yang kacau itu, ceritaku menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi viral di media sosial lokal. Banyak orang bersimpati dan penasaran dengan usaha cateringku. Pesanan membludak. Dengan kerja keras dan bantuan pinjaman lunak dari sebuah lembaga pemberdayaan perempuan yang tersentuh oleh kisahku, aku berhasil membuka kafe ini 6 bulan lalu. Orang-orang datang karena penasaran, tetapi mereka kembali lagi karena makananku yang lezat dan suasana kafe yang nyaman. Aku kini stabil secara finansial, dihormati sebagai pengusaha wanita, dan yang terpenting, hatiku damai. Kiara, yang kini berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Kami telah melewati trauma malam itu dengan bantuan seorang psikolog anak dan cinta ibu yang tak terbatas. Baginya, pria di pesta itu hanyalah om jahat yang bikin mama sedih. Dunianya penuh warna, dan ia tahu dunianya aman bersamaku. Saat sedang mengelap meja bar di jam sepi, salah satu karyawanku, Dita, menyodorkan ponselnya padaku. Mbak Ratna, lihat ini deh. Berita kemarin. Aku mengambil ponsel itu dan membaca judul beritanya. Dihantam skandal pernikahan dan gagal bayar utang, Imperium Properti Keluarga Hidayat diambang kebangkrutan. Dengan napas tertahan, aku membaca artikel itu. Di sana, tertulis dengan jelas bagaimana skandal, pernikahan berdarah, itu menjadi awal dari kehancuran bisnis keluarga Maya. Skandal itu membuat mereka kehilangan muka dan kepercayaan dari para investor besar, yang satu persatu menarik dana mereka. Dihantam oleh citra publik yang buruk dan serangkaian keputusan bisnis yang panik, kerajaan bisnis mereka yang angkuh itu kini runtuh. Artikel itu juga menyebutkan nasib pasangan itu. Reno dan Maya resmi bercerai bahkan sebelum pernikahan mereka genap berusia 3 bulan.
Tekanan publik dan rasa malu yang tak tertanggungkan telah meracuni hubungan mereka dari dalam. Maya, yang tak sanggup lagi menanggung malu dan kehilangan seluruh kemewahannya, dikabarkan pindah keluar pulau, hidup dalam pengasingan. Dan Reno? Paragraf terakhir menceritakan nasibnya. Ia langsung dipecat dari jabatan tinggi di perusahaan keluarga Maya. Ia mencoba kembali ke dunia musik, tetapi namanya sudah tercemar. Ia dicemooh di mana-mana sebagai ayah yang menelantarkan anaknya. Kabar terakhir menyebutkan ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket di pinggiran kota, hidup seorang diri di kamar kos sempit, tenggelam dalam penyesalan. Aku teringat, beberapa bulan lalu ada teman lama yang mencoba menghubungiku, mengatakan Reno ingin meminta maaf. Aku tidak pernah membalasnya. Aku mengembalikan ponsel itu pada Dita. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap di hatiku. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam dan tuntas. Kisah mereka sudah selesai. Mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari duniaku. Nasib mereka kini tak lebih dari sekadar catatan kaki dalam buku kehidupanku yang telah membuka lembaran baru. Aku berjalan ke arah jendela besar kafeku. Di taman kecil yang sengaja kubangun di samping kafe, aku melihat Kiara sedang bermain di ayunan, tawanya yang renyah terdengar hingga ke dalam. Suara itu, tawa putriku yang murni dan tanpa beban. Itulah kemenanganku yang sesungguhnya. Itulah balas dendamku yang paling manis. Aku membuka pintu dan berjalan menghampirinya. Mendorong pelan ayunannya, aku ikut tertawa bersamanya di bawah hangatnya sinar mentari. Kami tidak hanya bertahan hidup. Kami telah menemukan kebahagiaan kami. Dan itu lebih dari cukup. 5 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka, membangun kembali sebuah kehidupan, dan mengubah puing-puing kenangan pahit menjadi fondasi bagi masa depan yang kokoh. Hari ini, Cafe Kiara merayakan hari jadinya yang kelima. Tempat yang dulu kumulai dengan modal nekat dan sisa-sisa keberanian, kini telah berkembang menjadi salah satu kafe paling dicintai di kota ini. Kami sudah menempati bangunan 2 lantai yang lebih besar, dengan taman bunga di belakang yang menjadi favorit para keluarga di akhir pekan. Dinding kafe dihiasi oleh lukisan-lukisan ceria karya Kiara, dan beberapa seniman lokal yang mendukung kami sejak awal. Aroma kopi gayo yang baru digiling berbaur dengan wangi pastry mentega yang baru keluar dari oven, menciptakan sebuah simfoni aroma yang selalu kurindukan setiap pagi. Aku, Ratna, bukan lagi wanita yang sama. Rambutku kini kupotong lebih pendek, lebih praktis, dengan beberapa helai uban yang mulai muncul di pelipis, jejak kebijaksanaan yang kubayar dengan harga mahal. Aku kini memimpin 15 orang karyawan yang kuanggap seperti keluarga sendiri. Aku tidak lagi berjalan dengan kewaspadaan seorang korban, melainkan dengan kepercayaan diri seorang pemimpin, seorang penyintas, seorang ibu. Putriku, Kiara, kini telah berusia 10 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, berempati, dan memiliki selera humor yang luar biasa. Ia adalah matahari dalam semestaku. Sore itu, di tengah kemeriahan pesta ulang tahun kafe yang kami adakan untuk para pelanggan setia, Kiara membantuku membagikan potongan kue tart pelangi raksasa. Ia melakukannya dengan senyum profesional yang menggemaskan, seolah ia adalah manajer kecil di kafe ini. Melihatnya tertawa lepas bersama anak-anak pelanggan lain di taman, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak. Inilah harta karunku. Inilah kemenanganku. Malam harinya, setelah kafe tutup dan para karyawan telah pulang, hanya tinggal kami berdua. Kami duduk di salah satu sofa di sudut kafe yang temaram, menikmati sisa-sisa kue dan secangkir coklat hangat. Suasana yang tenang ini seringkali memancing percakapan kami yang paling dalam. Mama, panggil Kiara pelan, memecah keheningan. Tadi, Om Budi yang punya toko buku di seberang bilang, Mama itu wanita paling hebat di dunia karena bisa bangun semua ini sendirian. Aku tersenyum, mengusap puncak kepalanya. Mama tidak sendirian. Mama kan punya Kiara. Ia terdiam sejenak, mengaduk-aduk coklatnya. Iya, tapi maksudnya tanpa papa. Jantungku sedikit berdebar, seperti biasa setiap kali topik ini muncul. Tapi aku sudah belajar untuk tidak menghindarinya. Aku telah menceritakan kisah yang sebenarnya padanya secara bertahap, disesuaikan dengan usianya, dibantu oleh psikolog anak yang bijaksana. Ia tahu ayahnya masih hidup. Ia tahu apa yang terjadi di pesta pernikahan itu, meski ingatannya samar. Lanjutnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih serius, sorot mata seorang anak yang mulai memahami kompleksitas dunia orang dewasa. Dulu, apa Mama pernah benar-benar sayang sama dia? Aku menarik napas panjang, menatap wajah putriku yang kini mencari kejujuran, bukan lagi dongeng. Pernah, sayang. Sangat,
Jawabku jujur. Dulu sekali, sebelum Mama tahu akan ada Kiara, sebelum dunia terasa begitu berat, dia adalah pria yang berbeda. Pria yang bisa membuat Mama tertawa hanya dengan lelucon recehnya. Pria yang punya mimpi besar dan mata yang berbinar saat bicara soal musik. Mama mencintai pria yang itu. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Tapi, orang bisa berubah, Kiara. Terkadang, kesulitan hidup membuat mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Mereka membuat pilihan yang salah karena takut. Dan pilihan yang ia buat adalah pilihan yang menyakiti kita. Tapi, aku meraih tangannya, pilihan itu juga yang secara tidak langsung membawa kita ke sini. Ke kafe ini, ke kehidupan kita sekarang. Malam paling gelap dalam hidup Mama, justru menjadi awal dari pagi yang paling cerah. Jadi, Mama tidak membencinya lagi. Mama hanya sudah tidak memikirkannya. Kiara mengangguk perlahan, tampak memahami. Jawaban itu sepertinya cukup untuknya. Kami melanjutkan menikmati kue kami dalam diam yang nyaman. Namun, takdir sepertinya punya selera humor yang aneh. Seolah mendengar percakapan kami, bel kecil di pintu kafe berbunyi, menandakan seseorang masuk. Aku hendak mengatakan bahwa kami sudah tutup. Namun saat aku mengangkat kepala, kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Di ambang pintu, berdiri sesosok pria. Ia kurus, bahkan nyaris kerempeng. Kemeja flanel yang ia kenakan tampak lusuh dan kebesaran di tubuhnya. Rambutnya sedikit panjang dan tidak terawat, dan wajahnya dihiasi oleh code tipis di atas alis serta lingkaran hitam di bawah mata yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia tampak ragu-ragu, seolah tidak yakin harus melangkah masuk atau berbalik pergi. Selama beberapa detik aku tidak mengenalinya. Tapi kemudian, matanya bertemu dengan mataku. Mata yang dulu penuh binar mimpi, kini tampak kusam, kosong, dan penuh dengan keputusasaan. Reno. Waktu seolah berhenti. Suara jam dinding di kafe terdengar begitu keras. Kiara, yang tidak begitu jelas mengingat wajahnya, hanya menatap pria asing itu dengan tatapan bertanya-tanya. Reno tidak menatap Kiara. Ia seolah tidak sanggup. Tatapannya hanya terpaku padaku. Ratna, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku berdiri perlahan, menempatkan diriku sedikit di depan Kiara secara protektif. Aku tidak merasa takut. Yang kurasakan adalah kehampaan. Pria di hadapanku ini begitu asing, begitu menyedihkan. Ia adalah hantu dari masa lalu yang kehilangan semua kekuatannya untuk menakutiku. Mau apa kau kesini? Tanyaku, suaraku dingin dan datar. Aku dengar usahamu sukses, katanya terbata-bata. Aku butuh pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Cuci piring, bersih-bersih, aku akan lakukan apa saja. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Aku sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang mau menerimaku. Permintaannya begitu menyedihkan hingga rasanya absurd. Ia tidak datang untuk meminta maaf. Ia tidak datang untuk melihat putrinya. Ia datang karena ia berada di titik terendahnya, dan ia melihatku sebagai pilihan terakhirnya. Bukan sebagai cinta yang hilang, tetapi sebagai sebuah sekoci penyelamat. Aku berjalan mendekatinya, berhenti beberapa langkah di hadapannya. Dengar, Reno, kataku dengan suara yang tenang namun tak tergoyahkan. Dapur ini, setiap piring dan gelas di dalamnya, kubangun dengan air mata yang kau sebabkan. Setiap kursi dan meja di kafe ini, adalah bukti dari malam-malam tanpa tidurku membesarkan anakmu seorang diri. Setiap sen keuntungan yang kudapat adalah hasil dari keringat yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu juga. Aku menatap lurus ke matanya yang kini mulai berkaca-kaca. Kau tidak punya hak apapun di sini. Kau tidak punya hak atas kesuksesanku. Kau tidak punya hak atas tempat ini, dan kau sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ayah sejak lama. Tempat ini bernama Cafe Kiara, bukan Cafe Kesempatan Kedua. Sekarang, pergilah. Ia tampak hancur. Ia mungkin berharap akan ada teriakan, makian, atau isak tangis. Tapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang dingin dan penolakan yang absolut. Ia menatap Kiara sekilas, sangat sekilas, lalu berbalik dan berjalan keluar, menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan, tidak ada iba. Hanya sebuah titik. Sebuah bab yang akhirnya benar-benar ditutup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang teman lama dari masa kuliah yang kini tinggal di luar negeri datang berkunjung ke kafe. Setelah berbincang tentang banyak hal, ia tiba-tiba berkata, kamu tahu kabar Maya?" Aku menggeleng. Nama itu sudah hampir tidak pernah terlintas di benakku. Aku bertemu dengannya bulan lalu saat aku pulang kampung sebentar.
ceritanya. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket kecil. Penampilannya kusam sekali. Saat aku menyapanya, dia tampak sangat kaget dan malu. Kami sempat mengobrol sebentar. Dia terdengar sangat pahit. Dia menyalahkan Reno, menyalahkan keluarganya yang bangkrut, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia terperangkap dalam kebenciannya. Nah, uangnya habis, kecantikannya memudar, teman-temannya menjauh. Yang tersisa hanya penyesalan dan amarah. Menyedihkan sekali melihatnya. Aku mendengarkan cerita itu dalam diam. Jadi, itulah akhir kisahnya. Bukan penjara atau kemiskinan total, melainkan sebuah hukuman yang lebih halus dan mungkin lebih kejam.